friends, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya dan semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan dia yang menitiskan air matanya jua akhirnya. Mengapa? Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mengupas apakah yang membuatkan si dia yang pada akhirnya menitiskan air matanya jua dalam menangani isu hubungan kalian. Apakah titisan air mata ini sebatas melepaskan kerinduan di hatinya atau mungkin ada isu-isu lain yang tersembunyi di sebalik kesedihannya ini? Okey guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, seperti biasa kita akan mulakan dengan mengecek energi seseorang ini. Kita akan cuba lihatkan di sini ya, seperti apakah energi seseorang yang sedang bersedih detik ini. Seperti apakah energi seseorang yang sedang bersedih detik ini? Siapakah dia? Siapakah dia, seseorang yang menitiskan air matanya jua akhirnya? Siapakah dia, seseorang yang sedang bersedih detik ini? Wow, di sini ada kartu judgment teman-teman ya. Saya menangkap hubungan kalian ini mungkin ya sedang jedah atau sesuatu yang perlu dipikirkan. Ada keputusan yang perlu diambil dan saya menangkap mungkin orang ini menyedari ya dia perlu memberikan kamu keputusan tetapi keputusan itu tidak diberikan. Seseorang yang sedang benar-benar memikirkan kondisi hubungan kalian detik ini. Mungkin beberapa di antara kamu di sini mungkin ya membatasi diri, membatasi komunikasi sehingga membuatkan dia merasakan dia perlu memperbaiki kondisi ini. Orangnya orang yang sangat bijak ya dalam memberikan sebuah penilaian. Orang yang sangat bijak menilai seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Saya juga menangkap orang ini yang sering didampingi oleh kawan-kawannya. Di sini ada Ten of Wands. Seseorang yang banyak tanggungan. Orang ini mempunyai banyak beban berat dan sering merasakan dia diberikan tanggungjawab yang berlebihan. Dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu, teman-teman ya, bersebelahan dengan judgment. Saya menangkap orang ini sangat mencintai kamu, tetapi merasakan hubungan ini agak sukar untuk diteruskan. Hubungan yang berat untuk dijalankan. Kita akan lihat lagi. Five of Coins. Dia merupakan seseorang yang sering ya mengalami kesukaran, kesulitan dari segi keuangan. Nah, di sini mungkin kamu banyak membantu si dia dan dia mulai menyedari bahawa dia tidak boleh berterusan seperti ini. Sering mengharapkan bantuan daripada kamu, orang-orang sekitarnya dan dia merasakan begitu seperti merasakan diri dia ini orang yang tidak berguna seperti itu ya. Detik ini saya menangkap dia merasakan benar-benar sedih, benar-benar kesepian, menanggung beban yang cukup berat di hatinya, memikirkan kembali sama ada dia perlu meneruskan hubungan ini ataupun tidak. Saya menangkap ada sebuah keputusan yang perlu dia ambil, tetapi dia seperti not sure begitu ya, sama ada ingin memperbaiki hubungan ini dan dia seolah-olah begitu berat untuk membuat keputusan sama ada ingin melanjutkan atau dibiarkan sendirian. Menurut si dia, jikalau dia tidak memberikan kamu keputusan, dia pasti akan ditinggalkan sendiri. Sesuatu yang membuatkan dia merasakan seolah-olah berpasrah seperti itu ya. Ada energi kesepian, energi yang cukup berat di hatinya detik ini. Dia merasakan kehilangan kamu detik ini, kehilangan dukungan dan orang ini sering berjuang dari segi keuangan. Eight of Wands.
tetapi jauh di dalam hatinya, teman-teman, dia merupakan seseorang yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Perasaan yang membara-bara ketika memikirkan kamu. Setiap kali dia memikirkan kamu, teman-teman, ada perasaan yang cukup happy, cukup bersemangat sekali. Tetapi dia sedar kondisi keuangannya, jikalau sering dibantu oleh kamu, contohnya ini membuatkan dia seperti tidak kelihatan, tidak memberikan kamu impresi yang baik. Maka dia seorang yang tahu diri, sering menimbang-nimbang dan ada perasaan yang cukup berat untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Dia merasakan serba-serbi kekurangan ketika dibandingkan dengan dirimu. Tetapi dari segi perasaan, teman-teman, wow, dia benar-benar ingin mengejar kamu, ingin maju. Jikalau kita membincangkan isu perasaannya kepada kamu, dia benar-benar ingin maju dan tetapi kerana keadaan financial, keadaan keuangannya yang sering tidak baik pulih, membuatkan dia seperti tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Seperti itu, ya. Teman-teman, orang ini mempunyai pemikiran yang cukup berbeza dan ada kalanya sering memberikan kamu kejutan, baik daripada segi sikapnya ataupun mungkin perubahan yang secara tiba-tiba. Nah, ini membuatkan kamu cukup lelah, Dia seperti ada kalanya jikalau keadaan kondisi keuangannya tidak baik, dia akan memberikan kamu mood yang berbeza. Nah, ini membuatkan kamu benar-benar tidak mengerti mengapakah dia sering berubah-ubah. Orang ini jikalau dari segi perubahan sikap, ini berlaku secara mendadak. Beberapa di antara dia ini, teman-teman, mungkin baru-baru ini kerugian uang, berpisah dengan orang yang dia cintai, ataupun mungkin sedang mengalami pernikahan yang gagal. Apapun itu, saya merasakan orang ini mempunyai sudut pandang yang cukup berbeza dari kamu dan orang yang mampu ada kalanya menyinggung perasaan kamu tanpa dia sedari. Ini bukan disengajakan, tetapi kata-kata dia ini ada kalanya dengan begitu cepat membuatkan kamu, walaupun kamu sangat jatuh cinta dengan dirinya, ketika dia mengungkapkan kata-kata ini ini membuatkan kamu kaget sekali. You couldn't believe ada kata-kata yang seperti ini yang hadir daripada dirinya. Nah, ini mungkin hadir ketika keuangannya tidak baik-baik sahaja. Ketika kondisinya cukup membebankan, dia akan memberikan kamu perubahan yang begitu meninggalkan kesan di hubungan kalian. Nah, ini seperti depends bergantung dengan kondisi keuangannya. Jikalau kondisi keuangannya begitu baik, tidak merugikan, kondisi hubungan kalian akan baik-baik saja. Tetapi jikalau kondisi keuangannya tidak memuaskan, it will show ini akan terlihat di hubungan yang dia berikan. Tindak tanduknya mungkin tiba-tiba berbeza, kata-kata daripada si dia ini yang menyinggungkan, dan ini membuatkan kamu begitu kaget sekali. Tetapi dari segi perasaan, dia begitu jatuh cinta dengan kamu, tetapi pada masa yang sama tidak mahu memberikan kamu impresi bahawa dia mencintai kamu hanya kerana kamu membantunya dari segi keuangan. Nah, orang ini menyedari jikalau dia terlalu memperlihatkan rasa cintanya kepada kamu, ini mungkin memberikan kamu gambaran yang dia sedang memanfaatkan kebaikan kamu. Seperti itu. Bottom of the deck-nya ada The Magician. Seseorang yang pintar berkata-kata dan ada kalanya mampu memanipulasikan keadaan. Baik demi kebaikannya ataupun demi kepentingannya ataupun demi kepentingan hubungan kalian. Beberapa di antara kamu di sini mungkin tidak pernah bertemu, sebatas hanya berkomunikasi. Dan detik ini saya menangkap energi komunikasi yang sedang hancur. Kamu mungkin sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang ini. Dan saya merasakan dia begitu sedih kerana ingin kembali terhubung berkomunikasi dengan kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Nah, teman-teman, kembali lagi ke tema readingan hari ini. Apakah yang menyebabkan dia yang akhirnya menitiskan air matanya juga? Kita cuba lihatkan. Apakah yang membuatkan dia begitu sedih sehingga sudah tidak bisa tertahan lagi dan akhirnya menitiskan air matanya? Ada keadaan yang sedang hancur di sini baik daripada segi keuangannya dan juga perasaannya. Hubungan kalian ini seperti tidak tahu ke mana arah tujunya. Semakin ke sini, dia semakin mencintai kamu. Tetapi ada sesuatu yang hancur di sini.
Kita cuba perhatikan ya. Apakah yang menyebabkan dia yang pada akhirnya menitiskan air matanya juga? Sudah tidak bisa ya tertahan lagi, sesuatu yang membuatkan dia menitiskan air matanya. Oh wow, teman-teman, Six of Swords. Perubahan daripada segi pikiran, perubahan dari segi pergerakan, perubahan daripada segi sikap. Saya menangkap di sini apa yang membuatkan dia benar-benar sedih. Kerana pada akhirnya dia merasakan ada perubahan sikap kamu yang mulai move on. Ini jelas terlihat ya, bertindak untuk pergi. Ini lebih ke arah pikiran kamu. Dia merasakan kamu ini sudah pada akhirnya membuat penilaian yang baik, sudah membuat sebuah keputusan untuk pergi meninggalkan dirinya. Kamu merasakan hubungan dengan orang ini ya, banyak kacau balaunya. Maka kamu sudah pada akhirnya bertindak untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Ini merupakan keputusan muktamad kamu. Menurut si dia pada akhirnya, kamu berjaya move on juga. Nah, kita akan lihatkan. Ini dari sudut pandang si dia. Kita lihatkan seperti apakah pula treatment atau layanan kamu ke dia detik ini sehingga memberikan dia gambaran yang seperti ini. Begitu yakin ya, dari segi pikiran, kamu sudah mengambil keputusan walaupun cukup berat pergi meninggalkan dirinya. Dia yakin ya, kamu sudah pergi meninggalkan koneksi ini walaupun tanpa berkata-kata. Tidak ada kata putus dari kamu. Kamu hanya mendiamkan and move on. Menurut si dia begitu yakin, kamu sudah pada akhirnya berjaya pergi meninggalkan dirinya. Nah, kita lihatkan dari segi layanan dan treatment kamu kepada dia detik ini. Seperti apakah treatment atau layanan kamu ke dia detik ini sehingga bisa meyakinkan dia yang kamu sudah move on. Kita cuba lihatkan layanan dan treatment kamu kepada dirinya. Queen of Coins. Ya benar teman-teman ya. Kamu sudah bijak mengandalkan pikiran kamu. Kamu tidak lagi bergantung dengan dirinya. Kamu semakin mandiri dan kamu lebih mengarahkan segala energi kamu kepada kerja dan pekerjaan. Menghasilkan sesuatu yang sepatutnya kamu sudah hasilkan, kamu semakin berjaya dan semakin bertindak menjauhkan diri kamu daripada si dia. Kamu merupakan seorang wanita atau lelaki yang cukup mandiri dan kamu tidak mahu lagi terlalu terikat akan koneksi ini. Saya menangkap ya, apakah yang membuatkan kamu melangkah pergi seperti ini? Kerana kamu hancur. Kamu sebenarnya sangat jatuh cinta dengan si dia. Tetapi kamu persoalkan isu ini kepada diri kamu. How long more ya? Berapa lama lagikah kamu harus terus membantu, terus memberikan perhatian, membantu dari segi keuangan, balik-balik kamu yang membayar segala-galanya, and how long more this will go on? Situasi tidak boleh berpanjangan seperti ini. Nah, soalan ini teman-teman ya, bukan saja berada di minda kamu, tetapi juga berada di minda dia. Dia juga turut merasakannya. Semakin dia menunjukkan rasa cintanya kepada kamu, seperti saya sebutkan di awal tadi ya, seolah-olah memberikan gambaran yang dia sedang memanfaatkan kamu. Dia juga sedar ini. Nah, perasaan ini cukup berat sekali dan sangat menghancurkan dirinya juga. Ini seperti vice versa ya, kamu juga merasakan perkara yang sama. How long more ya? Berapa lama lagikah kamu harus membantu, memberikan perhatian dan segala perjuangan itu datang dari pihak kamu. Dia seolah-olah menerimanya sahaja dan tidak melakukan sebarang perubahan di hubungan kalian. Nah, mengapakah begitu? Kerana ada perkara yang perlu dia timbangkan di sini. Nah, ini mungkin ya halangannya apa sahaja, sama ada melibatkan orang lain ataupun kondisi hubungan yang tidak mengizinkan. Kamu pasti sudah faham sendiri ya, apakah halangan itu, apakah obstacle itu sehingga membuatkan kalian di sini hancur. Bottom of the deck. Wow, sekali lagi ya, The Magician. Saya tidak tahu teman-teman, saya menangkap energi seperti detik ini dia merasakan perlu mengupayakan sesuatu yang baru ya, untuk memastikan yang kamu tidak ke mana-mana. Orang ini sangat ingin di dalam kesedihannya, dia sangat ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Tetapi dia seperti begitu yakin yang ini mungkin tidak ada gunanya. Manipulasi ini sudah tidak lagi berkesan untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Kerana kamu sudah semakin mandiri, kamu seperti sudah agak arif ya dengan gaya si dia. Maka cara ini ya sudah tidak lagi berkesan.
Ini yang saya rasakan di sini ya. Tetapi di dalam kesedihannya, dia masih ingin berkomunikasi dengan kamu. Kerana orang ini sebenarnya tidak boleh tanpa kamu dan seperti ingin memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya. Okey guys, kita cuba lihatkan ya dengan sedikit mendalam ciri-ciri orang ini. Siapakah dia sebenarnya? Seseorang yang sudah tidak tahan lagi dengan penuh kesedihan dan akhirnya menitiskan air matanya. Siapakah dia? Selama ini mungkin dia mengontrol ya apa yang dia rasakan di hati, mendiamkan dirinya untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Kita cuba lihatkan ciri-ciri yang terperinci tentang orang ini. Siapakah dia sebenarnya? Seseorang yang sudah tidak tahan lagi akan kesedihan di hatinya. Siapakah orang ini sebenarnya? Fertility. Saya merasakan orang ini merasakan dia sedar ya, dia tidak banyak memberikan effort, keupayaan dalam hubungan ini. Orangnya cukup pasif, orangnya pendiam. Orang ini orang yang seperti harus kamu perjuangkan. Dia menyadari yang kamu mulai lelah. Daripada kamu terus-terusan memfokuskan ke arah dia, kamu kini sudah mengalihkan fokus itu ke arah hidup kamu sendiri. Sama ada ke pasangan kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, anak-anak kamu, jikalau kamu single, ke arah pekerjaan kamu. Dia merasakan kamu mulai bosan dengan sering-seringan memperjuangkan dia di sini. Dia sedar ya, tidak banyak yang dia berikan kepada kamu ketimbang apa yang kamu berikan kepada dirinya. Communication. Dia juga orang yang sebelum ini ya, sering-seringan curhat dan berkomunikasi dengan kamu. Ada kenyamanan ketika kalian berkomunikasi. Dan dia sangat nyaman ketika berkomunikasi dengan kamu. Ketimbang pertemuan teman-teman ya, kalian lebih ke arah berkomunikasi. Mungkin ada yang jarang bertemu, tidak bertemu, atau sudah lama tidak bertemu. Saya menangkap seolah-olah orang ini akan cuba mengupayakan komunikasi yang baru dengan kamu, berlandaskan kesedihan yang sedang dia rasakan ini. Agreement. Dia mulai seperti bersetuju ya dengan kondisi hubungan kalian ini. Mulai menyedari bahawa selain daripada kamu yang sering memperjuangkan dia, banyak yang kamu berikan. Dia mulai menyedari tidak banyak yang dia lakukan untuk kamu. Sering-seringan membuatkan kamu ya tertanya-tanya, tertunda-tunda, membuatkan kamu cukup penasaran mengapakah dia begini. Orang ini orangnya pasif, malas bergerak. Dan kini dia seperti mulai menyedari perlu melakukan sesuatu yang baru demi menyelamatkan hubungan ini. Saya juga menangkap dengan kehadiran agreement. Saya tidak tahu teman-teman, skop ini besar ya. Mungkin ada perjanjian pekerjaan di antara kalian seperti business partner, rakan kongsi, ataupun mungkin ya, dia mungkin rakan kerja kamu, ataupun mungkin ada perjanjian ini juga mungkin juga terlihat seperti energi mantan. Ya, mungkin kamu sedang dalam proses berpisah dengan seseorang, ataupun selagi ya proses ini tidak selesai, maka ini akan terus menimbulkan masalah di pihak si dia. Ketika kamu atau dia yang tidak menyelesaikan isu ini, maka hubungan kalian ini sukar dilanjutkan. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Orangnya berjiwa tenang, tidak suka ribut-ribut dengan kamu dan banyak mendiamkan dirinya. Sama ada dia happy ataupun tidak, itu masalahnya. Dia tidak akan menunjukkan sebarang emosi sehingga menimbulkan banyak tanda tanya di pihak kamu. Orangnya cukup tenang sekali. Dan orang ini sangat menyukai ketenangan, tidak suka bunyi bising. Ada kalanya suka bersendirian, menarik diri. Cenderungnya hubungan yang on-off. Seperti itu. Tetapi orangnya cukup bijak. Nah, ini sangat jelas. Orang yang suka menarik diri, suka bersendirian, selalunya teman-teman ya, penyendiri seperti ini merupakan orang yang cukup bijaksana. Orang yang memikir. Orang yang mempunyai cara-cara pemikiran yang tersendiri. Sebenarnya banyak perkara yang dia tahu tentang kamu di sini. Segala perubahan yang kamu berikan, perjuangan yang kamu tunjukkan, semua itu disimpan di dalam hati. Dan dia sangat hancur ketika dia tidak dapat membalas ya segala budi baik kamu. Dia menyesal ketika dia tidak memperjuangkan kamu. Dia menyesal ketika dia tidak memberi timbal balik yang sama.
Saya tidak tahu, tetapi saya menangkap dari awal ya, dengan kehadiran judgment, ada sesuatu yang menghalang pergerakan dia kepada kamu. Maka dia tidak dapat bergerak dengan sepenuhnya. Ada hal yang menghalang. Sama ada perbezaan agama, usia, ataupun penglibatan orang lain. Dia terpaksa menggunakan kebijaksanaannya ketika bertindak. Tidak boleh bertindak sebarangan. Walaupun dalam perasaannya begitu jatuh cinta dengan kamu, jikalau dia bertindak sebarangan, dia bakalan hancur, kamu juga bakalan kecewa. Mungkin ini sudah terjadi. Ya, mungkin ini sedang berlaku atau sudah terjadi. Maka menjelaskan mengapakah pada akhirnya dia menitiskan air matanya juga. Saya tidak tahu teman-teman ya, daripada kartu yang berdiri tegak ini dikombinasikan dengan kartu yang terbuka ini ya. Orang ini begitu yakin bahawa hubungan kalian ini sudah selesai. Sekurang-kurangnya, dia merasakan kamu sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan si dia. Ada indikasi itu ya. Dia seorang yang berjiwa pemimpin, ya, orang yang otoritas. Maka dengan menggunakan kebijaksanaannya, sifatnya yang seperti ini, kerana dia mempunyai jiwa pemimpin, teman-teman, maka ini sukar untuk dia rendahkan. Ketika dia merasakan dia kehilangan kamu, dia seolah-olah ingin take the lead one more time untuk mendapatkan kamu lagi. Saya menangkap energi seseorang yang sangat menjaga makan dan minumnya. Orang yang begitu cerewet dan orang yang akan memilih makanan-makanan atau minuman yang sihat ya. Tidak akan sebarangan makan makanan yang tidak sihat, makanan yang terlalu berminyak atau memakan daging secara berlebihan. Saya juga menangkap orang ini mungkin menjauhkan diri dari alkohol, mungkin juga orang yang cuba berhenti untuk merokok atau tidak merokok. Orang ini pandai menjaga kesihatannya. Saya menangkap ciri-ciri orang ini seperti itu ya. Dan jikalau dia seorang pria, yang peliknya sangat suka memakan sayur-sayuran. Selalunya wanita yang suka memakan sayuran ya. Di sini jikalau dia seorang lelaki yang sedang kita bincangkan, dia sangat suka memakan sayur-sayuran. Sangat seperti menjaga kesihatannya dengan baik. Orang ini mempunyai penampilan yang cukup sihat, penampilan yang cukup menarik. Mungkin ya tidak ada bau badan, maksud saya ya, pandai menjaga penampilannya. Dan orang ini mempunyai aura penarik yang benar-benar mampu menarik lawan jenis dengan mudah. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya, easy come, easy go. Ketika dia menarik seseorang, dengan begitu mudah akan berpisah lagi dan lagi. Maka jikalau keadaan ini sering berlaku, dia tidak mahu kehilangan kamu. Perkara seperti ini teman-teman ya, easy come, easy go, sering terjadi dalam hidupnya. Maka ketika dia mendapatkan kamu dan menyedari kamu mulai pergi, dia tidak mahu kehilangan kamu. Tetapi kamu di sini bertegas untuk memfokuskan ke arah kerja dan tidak mahu lagi begitu memikirkan isu perhubungan kalian. Tetapi jauh di dalam hati kamu, apakah kamu sangat menyayangi orang ini? Jawapannya ya. Tetapi apa yang kamu lakukan di sini, setiap kali kamu ingin berkomunikasi kembali, kamu seperti menahan diri. Should I or should I not? Di sini terlihat dengan jelas teman-teman ya, kamu sedang healing dan kamu tidak mahu bersikap terburu-buru dalam berkomunikasi dengan dirinya. Kamu menarik diri ya. Okey, kita akan lihatkan lagi. Mengapakah dia sudah tidak tahan lagi dengan kondisi hubungan kalian sehingga menitiskan air matanya? Apakah sesuatu yang membuatkan dia sudah tidak tahan lagi di sini sehingga dia menitiskan air matanya? Kita cuba lihatkan ya. Wow, teman-teman. Eight of Swords. Berkali-kali ingin membebaskan kamu, ingin melepaskan kamu, tetapi tidak berhasil. Setiap kali dia memandang ke arah cermin ini, refleksi yang ada di dalam cermin ini merupakan kamu. Orang ini tidak dapat membebaskan dirinya, tidak dapat melupakan kamu. Dan dia sering merasakannya, mengapakah hubungan kalian berakhir seperti ini, dengan cara yang tidak jelas. Tidak ada kata putus, tidak ada sesuatu yang menjelaskan mengapakah kamu berubah drastis seperti ini. Dia mungkin memahami, dia mungkin menyedari, tetapi orang ini yang berjiwa kepemimpinan, berjiwa cukup wibawa teman-teman orangnya ya, dia merasakan ini sesuatu yang sukar untuk ditelan, sukar untuk diproses.
tidak pernah percaya, tidak pernah menyangka yang kamu berjaya atau berhasil untuk memfokuskan energi kamu ke diri kamu. Sehinggalah detik ini, dia tidak dapat melupakan kamu. Fikiran yang terikat terus, memikirkan kamu again and again. Maka kondisi seperti ini jikalau berterusan, membuatkan dia tidak tahan lagi ya. Dengan kondisi hubungan yang seperti ini, dia merasakan dia perlu ada penjelasan dari kamu, sesuatu yang menjelaskan kondisi hubungan kalian, sama ada kembali berkomunikasi ataupun kembali bertemu. Selagi ini tidak dilakukan, pikirannya akan terus-terusan memikirkan kamu. Wow, di sini ada strength, teman-teman. Orang ini masih lagi gagal untuk melepaskan kamu. Ada kekuatan cinta di antara kalian. Apa yang terjadi di sini, teman-teman, ketika dia gagal melupakan kamu, dia bersikap ataupun bertindak untuk bersabar. Tidak mahu bertindak terburu-buru. Kerana menurut si dia, mungkin ke depannya nanti masih ada harapan untuk berkomunikasi kembali dengan kamu. Orang ini sepertinya menanti sebuah komunikasi ya, menanti sebuah kabar dari kamu. Menurut si dia, mungkin kamu sudah move on, tetapi tidak lama lagi kamu akan kembali berkomunikasi dengan dirinya. Kerana ada kekuatan cinta yang menjadi fondasi yang cukup kuat sebagai asas hubungan ini. Saya merasakan detik ini, teman-teman ya, dia cukup galau sekali memikirkan kamu. Bergoyang-goyang hatinya ya, memikirkan kamu, memikirkan hubungan ini. Dia masih lagi bertahan dari segi perasaannya kepada kamu. Sekali-sekala wujud kemarahan dan frustasi di hatinya, mengapakah kamu bertindak seperti ini akhirnya? Dia sebenarnya yakin dan pasti ya, dia mungkin tidak ada harapan lagi, tetapi dia seperti ingin bertindak untuk memperjuangkan kamu kembali. Pada waktu yang sama, ada frustasi dan kemarahan di hatinya. Tidak menyangka ya, begitu kaget yang kamu akhirnya memutuskan seperti ini. Saya menangkap hatinya yang begitu hancur. Masih lagi bertahan, tetapi hancur dan ada kemarahan. Apakah dia sedang merajuk? Saya merasakan ini lebih dari itu. Ada perasaan yang cukup penasaran, perasaan yang frustasi, dan dia tertanya-tanyakan dirinya apakah dia patut datang mencari kamu. Kerana dia tidak tahan lagi ya dengan melayani segala tanda tanya di pikirannya. Hati yang bergoyang-goyang memikirkan kamu di sini. Kita akan lihat lagi ya. Mengapakah dia sudah tidak tahan lagi dengan kondisi hubungan kalian ini, sehingga dia menitiskan air matanya. Walaupun marah dan ingin bertindak, tetapi masalahnya apa, teman-teman? Dia ini ego. Selain daripada ego, dia juga tidak mempunyai kestabilan keuangan. Maka di sini dia kalah. Untuk memperjuangkan kamu, menurut si dia sukar untuk menurunkan egonya. Apatah lagi kestabilan dari segi keuangan, kamu lebih terlihat mampu daripada dirinya. Nah, siapalah dia untuk datang memperjuangkan kamu lagi? Ada perasaan malu di sini. Malu yang bercampur aduk dengan kemarahan dan frustasi. Maka ini yang membuatkan dia sudah tidak tahan lagi sehingga menitis air matanya. Dia seperti sedang bergejolak dengan batinnya detik ini. Apakah dia patut datang ataupun tidak? Di sini, teman-teman ya, orang ini seperti menyerahkan segala sesuatu, berpasrah di tangan takdir. Tetapi walaupun terlihat dia berpasrah di tangan takdir, dia merasakan yang kamu ini adalah hak miliknya dirinya. Seseorang yang patut dia perjuangkan. Dia yakin di dalam hatinya, walaupun sedang mengalami frustasi dan kesedihan ini, dengan cepat kamu akan kembali ke pangkuannya. Saya tidak tahu apakah ada ikatan karma di antara kalian, ataupun dia begitu yakin ya bahawa nasib baik itu akan berpihak dengan si dia. Keadaan akan berputar lagi dan akhirnya kalian akan saling terhubung. Nah, ini jelas terlihat dari kartu The Wheel of Fortune ini. Kalian masih akan terhubung ke depannya nanti. Dan dia yakin, walaupun dia sedang mendiamkan kamu, sedang bertindak bersabar ya, walaupun ada frustasi dan kemarahan, kamu akan terhubung kembali dengan dirinya. Di sini ada the Hanged Woman. Dia yakin, teman-teman ya, kamu sengaja menggantungkan hubungan ini. Sama ada kamu sengaja menggantungkan hubungan ini, ataupun kamu benar-benar sudah ingin bertindak pergi.
Tetapi yang pasti teman-teman, yang membuatkan dia begitu sedih dan tidak tahan lagi, kerana kamu menggantungkan hubungan ini sudah cukup lama. Mungkin ada di antara kalian yang sudah tidak bertemu, tidak berkomunikasi berbulan-bulan lamanya. Semakin kamu menggantungkan dia, dia semakin bertindak untuk datang mencari kamu, mendapatkan kabar berita dari kamu. Dan dia sedang bertahan apakah dia patut bertindak ataupun tidak. Tetapi dari segi perasaannya, ini sesuatu yang sudah membuatkan dia tidak tahan lagi ya. Just go ahead and do it. Tetapi dia masih lagi cuba menahan sikap ini. Ketika ingin melakukan pergerakan, berkomunikasi dengan kamu, mencari kamu, dia merasakan langkahnya ini ya, seperti dia tidak yakin. Apakah dia perlu melangkah seperti ini? Seven of Swords. Wow, teman-teman, saya merasakan orang ini pada akhirnya akan mengambil langkah yang cukup berisiko ya. Jikalau hubungan kalian ini cukup berisiko, dia akan menggunakan pelbagai cara untuk memperbetulkan situasi yang sedang tergantung ini. Sama ada menggunakan manipulasi atau menjalankan sesuatu yang cukup berisiko. Saya menangkap energi seseorang yang akan bertindak di belakang tabir. Sesuatu yang dilakukan tanpa pengetahuan kamu. Diam-diam, walaupun ini memberikan gambaran yang tidak meyakinkan ya, dia akan melakukan sesuatu. Nah, ini berlandaskan kesedihan dan ini yang sedang dibicarakan di batinnya. Dia sedang merencanakan sesuatu yang agak berisiko untuk mendapatkan kamu lagi. Kerana dia sudah tidak tahan ketika kamu menggantungkan dirinya. Semakin kamu menggantungkan, semakin ada energi yang ingin mengejar kamu di sini. Saya merasakan dia akan mengupayakan pelbagai cara. Dan ini akan dilakukan secara diam-diam. Tanpa kamu ketahui, teman-teman, saya merasakan akan ada kejutan dari si dia ya. Baik daripada kejutan berkomunikasi atau datang terus mencari kamu. Sesuatu yang sudah dia rencanakan tetapi tidak diberitahu kamu. Bottom of the deck di sini ada Queen of Wands here. Dia akan beraksi teman-teman ya, dan akan datang mendapatkan kamu lagi. Kerana masih ada perasaan jatuh cinta dengan kamu. Beberapa di antara kamu di sini ya, saya lihatkan ada gambaran dua orang wanita. Saya tidak tahu teman-teman, apakah ada sosok ibu, orang tua, makcik, kakak yang memperhatikan hubungan ini, atau mungkin ada penglibatan dua orang wanita di hubungan kalian ini. Tidak kira lah ya sama ada kamu seorang lelaki atau wanita yang menonton. Ini mungkin pihak yang saya tidak tahu ya, pihak yang mengganggu, pihak yang tidak mendukung. Terlihat gambaran yang seperti itu. Dan orang ini sering memberikan kamu gambaran yang dia mungkin memiliki banyak kawan-kawan cewek, sehingga ini melelahkan kamu. Maka ketika kamu bertindak untuk menghindar ya, memfokuskan ke arah keuangan kamu, baru dia merasakan kehilangan kamu. Seperti itu ya. Nah, kamu perlu pikirkan apa yang saya jelaskan di sini. Yang pasti akan ada aksi yang nyata untuk datang memperjuangkan kamu lagi. Tetapi juga ada indikasi di sini teman-teman ya. Beberapa di antara dia walaupun daripada segi perasaan ingin mendapatkan kamu kembali, tindakan daripada si dia ini ya, walaupun dia menggunakan tindakan yang agak berisiko, tetapi sesuatu yang tidak akan bertindak secara terburu-buru. Dia mungkin akan slow and steady. Walaupun dari segi perasaannya sudah tidak tahan lagi, tetapi dari segi pergerakannya yang nyata, dia mungkin tidak akan terburu-buru untuk bertindak. Kedengaran agak aneh ya, daripada segi hati ingin bertindak secara terburu-buru, tetapi dari segi pergerakan yang nyata, dia mungkin akan still putting things on hold. Ada sesuatu yang perlu dia rencanakan. Kerana orang ini tidak yakin bagaimana untuk mendapatkan kamu lagi, maka dia mengatur strategi yang lebih baik. Tidak bertindak terburu-buru dengan datang mendapatkan kamu, kerana dia pasti di penghujungnya nanti dia pasti akan mendapatkan kamu, tetapi dia tidak mahu bertindak terlalu terburu-buru. Seperti itu ya, if this making any sense at all. Saya menangkap cara dia yang memang seperti ini, tetapi jauh di dalam hatinya targetnya adalah kamu, dan dia tahu bagaimana untuk mendapatkan kamu lagi. Orang ini orang yang mempunyai perasaan yang dia berdaya tahan banting orangnya. Dan dia selalunya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di sini teman-teman sudah tidak bisa tahan lagi ya. Maka walaupun pergerakan dia ini mungkin agak perlahan, tetapi dia pasti akan lakukan ini.
Nah, di sini teman-teman, zodiak yang terkuat ya terlihat di sini sepertinya adalah Aries, Virgo, Leo, Sagittarius, Taurus, Libra, Aquarius, Gemini. Leo juga kuat di sini ya, hadir 2 kali. Pisces, Sagittarius 2 kali, Pisces juga 2 kali, dan kita ada Aquarius juga 2 kali, dan didampingi oleh zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Kelihatan lebih mendominasi di sini adalah Taurus dan Virgo. Gemini, Libra, Aquarius ketiga-tiganya ya. Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius juga ketiga-tiganya. Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio. Saya lebih menangkap ke arah Pisces dan Cancer. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Apakah yang dia harapkan dari kamu ke depannya nanti? Apakah yang dia harapkan dari kamu dalam waktu dekat ini? Ketika dia sudah tidak tahan lagi dan menitiskan air matanya, apakah yang paling dia harapkan dari kamu detik ini dalam waktu yang terdekat ini? Apakah yang paling dia harapkan dari kamu dalam waktu dekat ini? Memento. A gift from someone special. Wow, di sini teman-teman saya menangkap energi dia seseorang yang mungkin ya, saya tidak tahu bagaimana dia ingin mengambil hati kamu lagi. Dia mungkin merasakan sudah banyak memanfaatkan kebaikan kamu. Kini tiba giliran si dia untuk memberikan kamu sesuatu dalam waktu dekat ini. Mungkin dia merasakan sudah banyak ya mendapatkan pemberian daripada kamu. Dia perlu bertindak untuk memujuk hati kamu dengan memberikan kamu sesuatu. Seperti mewujudkan sebuah momen ya yang benar-benar meninggalkan kesan yang baik, impresi yang baik terhadap dirinya. Dia tidak mahu terus-terusan mengambil dan menerima dari kamu, maka dia ingin mungkin ya memberikan kamu sesuatu yang akan meninggal kesan yang baik di hubungan ini, dengan harapan kamu tidak akan menjauhkan diri kamu daripada si dia. Teman-teman, Queen of Coins dengan kehadiran kartu ini di pihak kamu ya, secara tidak langsung ya, ini menunjukkan sikap kamu yang semakin mandiri. Tanpa kamu sedar, kamu menjauhkan diri dari orang ini. Saya tidak tahu sama ada kamu menjauhkan diri atas alasan-alasan seperti kamu memiliki pasangan, atau ini memang sikap kamu. Maka dia tidak mahu berjauhan dengan kamu ya. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini ada proposal. Beberapa di antara kamu, jikalau hubungan ini memungkinkan tidak melibatkan pasangan sah dan orang lain, saya menangkap dia akan memberanikan dirinya melamar kamu. Mungkin memberikan kamu sebuah persetujuan, agreement, proposal ataupun sesuatu yang meyakinkan kamu yang dia tidak akan ke mana-mana. Nah, ini bagi hubungan yang memungkinkan, saya menangkap mungkin akan ada pertunangan ya, pernikahan dalam waktu yang dekat ini. Dia sudah tidak tahan lagi ya sehingga menitiskan air matanya. Dan jikalau dia tidak mengikat kamu, dia bakalan kehilangan kamu untuk selama-lamanya. Maka dia akan melakukan ini dalam waktu yang terdekat ini. Nah, mengapakah dia bertindak seperti ini? Kerana dia sudah tidak tahan lagi ya. Di sini ada freedom, healing space and rooms to breathe. Saya menangkap setelah kalian berjauhan, masing-masing healing, ini mewujudkan sebuah kesedaran di dalam hatinya. Dia tidak mahu lagi ya seperti ditinggalkan kesepian. Kamu memiliki freedom kamu dan dia ditinggalkan sendirian. Dia ingin mendekatkan dirinya, ingin mendekap kamu, mendekati kamu dan ingin seperti mendekatkan lagi, mengakrabkan lagi hubungan kalian. Dia tidak mahu lagi terus-terusan seperti ini bersendirian. Dalam waktu dekat ini, dia akan pastikan ada momento ya, momen-momen yang tertentu untuk melamar kamu, mendekatkan dirinya dengan kamu agar kalian tidak merasakan berjauhan. Freedom mengindikasikan waktu yang sudah diberikan ya kepada kamu dan dia berjauhan dengan satu sama lainnya. Maka dia ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Di sini ada burning desire, teman-teman. Ada hasrat yang cukup membara di hatinya dengan kamu. Nah, kartu ini sudah diblok ya, kerana saya tidak pasti sama ada gambar ini dibenarkan. Burning desire mengindikasikan hasrat yang cukup membara di hatinya detik ini kepada kamu. Sudah terlalu merindukan kamu ya, maka dia ingin mendekatkan dirinya dengan kamu dan dalam waktu dekat ini dia akan mulai bertindak
untuk menghampiri kamu lagi. Nah, ini berlandaskan hasrat yang sudah cukup membara di hatinya. Kita akan lihatkan lagi teman-teman ya. Kata-kata apakah yang sangat ingin dia sampaikan kepada kamu detik ini? Berlandaskan kesedihan, tangisan ini ya, tindakan yang akan dia wujudkan dalam waktu dekat ini. Kata-kata apakah yang sangat ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan ini? Seseorang yang pada akhirnya menitiskan air matanya jua. Kita cuba lihatkan. Mungkin ada penjelasannya melalui kartu-kartu pesan ini. I really love you and I hope you feel the same way. Nah, di sini ya, orang ini seperti menerapkan bahawa dia sangat-sangat atau benar-benar mencintai kamu dan sangat mengharapkan kamu merasakan ataupun membalas perasaannya, masih memiliki perasaan yang sama. Saya tidak tahu mengapa ya, saya menangkap daripada kartu ini seolah-olah dia sudah merasakan yang dia masih mencintai kamu, tetapi perasaan kamu mulai berubah. Dan dia masih mengharapkan perasaan ini stay. Kerana dia sudah merasakannya ada perubahan sikap, perubahan daripada perasaan kamu. Mungkin kamu udah malas ya, kamu udah berubah hati dan seperti perasaan yang semakin pudar. Seperti itu ya. I can feel the vibration from you and it keep pulling me back to you. Semakin dia cuba melupakan kamu, semakin dia ingin membebaskan dirinya, ada vibrasi yang cukup kuat ya, yang sering menarik dirinya kembali kepada kamu. Nah, ini sudah terlihat daripada Eight of Swords, sukar melepaskan ataupun sukar untuk melupakan kamu di sini. Berkali-kali dia cuba ya, dengan kehadiran mungkin cewek-cewek lain, cowok-cowok yang lain, tetapi balik-balik memikirkan kamu lagi dan lagi. Ada vibrasi yang menarik dirinya. You treated me so differently than others. Baru menyedari ya, walaupun dia ramai kawan-kawan cewek atau cowok yang lain, cara kamu melayan dirinya ini begitu berbeza daripada orang lain. Kamu orang yang benar-benar menyayangi dia, memberikan semua perhatian dan tidak pernah mengharapkan timbal balik. Kamu sangat mencintai dia. Dan dia dapat merasakan layanan yang seperti ini tidak didapatkan dari orang lain. Tidak ada seorang yang lain ya yang menyayangi dirinya, membantu dirinya seperti kamu. I am so addicted to your love and attention. Benar kan? Dia begitu ketagihan, teman-teman. Bukan saja ketagihan cinta, tetapi juga ketagihan akan perhatian-perhatian yang kamu berikan. Nah, barusan tadi, saya baru menjelaskan ini. Kerana ini sudah jelas terlihat daripada energy Queen of Coins di sini. Queen of Coins ataupun Queen of Pentacles adalah seseorang yang memberi dan memberi dan memberi. Maka dia ketagihan akan cinta, pemberian kamu dan perhatian kamu yang tidak dia dapatkan dari orang lain. Sebenarnya teman-teman ya, ketika situasi hubungan terjadi seperti ini, barulah dia menyedari ya kepentingan kamu dalam hidupnya. Jikalau tidak terjadi seperti ini, kesedihan seperti ini, dia tidak pernah akan pelajari atau menyedari betapa penting atau value kamu dalam hidupnya. Tetapi setelah terjadi ya situasi yang seperti ini, sehingga membuatkan dia menitiskan air matanya, ada pelajaran yang perlu dipelajari. Can you please be mine? Nah, benar ya teman-teman, seseorang yang begitu jatuh cinta tetapi merasakan kamu sudah mengendingkan hubungan kalian. Can you please be mine? Dia masih ingin menjadikan kamu miliknya si dia. Nah, di sini dalam waktu dekat ini ya, can you please be mine sangat resonate ataupun sinkron dengan proposal untuk hubungan atau bagi hubungan yang memungkinkan akan ada lamaran, pertunangan atau pernikahan. Saya tidak tahu ya, beberapa di antara kamu di sini, mungkin tidak semua, pernah membincangkan pertunangan dan pernikahan, tetapi it was put on hold, ditunda-tunda atas alasan-alasan yang tertentu. Nah, kini dia akan kembali memperbetulkan keadaan ini dan bernikah atau bertunang dengan kamu. Can you please be mine? Orang ini sangat ingin memiliki kamu, teman-teman. Kita buka beberapa initial di sini ya.
Okey teman-teman, di sini terlihat ya ada letter Z, N, M, Q, L, B, K, G, D, R, E, A, H, I. Terlihat ada medical personnel di sini ya. Mungkin seorang jururawat, nurse ya, ataupun seorang doktor. Terlihat di sini ya, di initial ini. Sekali lagi, Z, N, M, Q, L, B, K, G, D, R, E, A, H dan letter I. Saya harap kelihatan ya, kerana backgroundnya berwarna merah, ada A, I dan juga letter Q di sini. Yang juga berwarna merah teman-teman ya. Saya harap initial ini kelihatan. Ini mungkin initial kamu. Dan teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.